Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi juga untuk para jemaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masa muda adalah masa yang penuh potensi, kekuatan, juga tantangan. Generasi muda merupakan jantung umat, kekuatan umat yang sangat hebat dan kuat. Dari segi kuantitas, generasi muda merupakan 60% dari jumlah keseluruhan umat. Namun, jalan yang mereka harus lalui, terutama pada zaman ini, begitu terjal. Akibatnya, seperti yang kita lihat, banyak dari pemuda yang terjerumus ke dalam lubang kerusakan dan kemaksiatan, seperti pacaran, narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya, yang dimana semua itu disebabkan oleh faktor lemahnya iman, lemahnya pengawasan orang tua, salah pergaulan, serta adanya fasilitas alat-alat modern zaman sekarang yang banyak merusak. Belum lagi para setan dari jenis jin dan manusia yang selalu berusaha untuk menggelincirkan para pemuda dalam buayan syubhat dan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa dari kriteria generasi muda dambaan agama Islam. Yang pertama adalah yakni kuat akan akidah dan imannya. Akidah merupakan perahu penyelamat dan benteng pengaman, karena dengan akidah yang benar dapat menjadi sumber perilaku yang mulia dan pergaulan yang baik. Juga disebutkan dalam Al-Quran wasiat Luqman kepada sang anak untuk meneguhkan akidahnya. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 disebutkan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Sebab jika iman dan akidah telah mengakar pada diri seseorang, maka ia hanya akan takut kepada Allah semata dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua yaitu semangat dalam menuntut ilmu agama. Seorang pemuda jika telah memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari ilmu agama, maka itu merupakan pondasi yang sangat kokoh bagi kepribadian dirinya. Banyak contoh dan kisah
para generasi muda salaf dahulu dan juga para ulama dahulu yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari ilmu agama. Seperti Imam Syafi'i yang sedari usia mudanya telah menjadi seorang dai dan telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sedari usianya yang masih terbilang sangat muda. Kemudian yang ketiga, semangat dalam beribadah. Pemuda zaman Islam adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, aktif menjalankan ketaatan, bukan terjerumus ke dalam jeratan dosa dan hawa nafsu seperti pacaran, narkoba, tawuran dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah termasuk golongan yang akan mendapat naungan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan, juga berparas cantik, lalu ia mengatakan, "Saya takut kepada Allah." Yang keenam, seorang yang bersedekah, lalu ia menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, seorang yang mengingat kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Lantas, manakah pemuda-pemuda kita zaman sekarang yang aktif dalam masjid, siap menjadi imam dan khotib? Sungguh amat jarang sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu berakhlak mulia. Seorang muslim bukan hanya aktif dalam ibadah kepada Allah, semangat dalam menggapai akhirat, akan tetapi juga memiliki akhlak yang baik sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua yang pada saat ini banyak dilalaikan oleh anak-anak muda. Salah satu contoh akhlak mulia terhadap orang tua yaitu yang dilakukan oleh Fadl bin Yahya al-Barmaki, seorang gubernur Khorasan pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, tatkala beliau dan ayahnya berada di penjara. Pada saat itu, ayahnya tidak bisa berwudu kecuali dengan air panas. Akan tetapi, penjaga penjara melarang mereka untuk membawa kayu bakar ke dalam penjara. Maka, apakah yang dilakukan oleh sang anak? Akhirnya, ia pun membawa botol yang berisikan air yang ada di dalam penjara, lalu mendekatkan botol tersebut ke atas lampu. Ia berdiri hingga subuh, sedangkan botol tersebut tetap berada dalam tangannya. Kemudian, yang terakhir, yaitu semangat dalam membela agama Allah. Generasi muda memiliki semangat yang menggelora, maka alangkah baiknya jika semangat tersebut digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, bukan justru untuk hal-hal yang merusak seperti demonstrasi, tawuran dan lain-lainnya. Juga Allah menjanjikan kita, jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Ia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di antara potret indah semangat pemuda dalam membela agama Islam seperti dikisahkan, yaitu sahabat Nabi Sa'ad radhiyallahu anhu tatkala perang Badar. Beliau dan ayahnya melakukan undian, siapakah di antaranya yang akan keluar untuk berjihad dan yang lainnya tetap berada di rumah untuk menjaga para wanita. Maka undian tersebut dilakukan dan Sa'ad radhiyallahu anhu mendapat giliran untuk berjihad keluar, sedangkan ayahnya tetap berada di rumah untuk menjaga para wanita. Ayahnya pun berkata, "Wahai anakku, relakanlah hari ini agar aku yang pergi untuk berjihad. Biarlah kamu yang tetap berada di rumah untuk menjaga para wanita."
Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun berkata, wahai ayahku, demi Allah, seandainya saja bukan surga, niscaya aku akan berikannya kepada kamu. Akan tetapi ini adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka aku tidak akan memberikannya pun kepada seorang pun. Akhirnya Sa'ad radhiyallahu anhu pergi keluar untuk berjihad dan gugur di dalamnya. Ayahnya pun selalu berharap setelah itu. Akhirnya beliau juga gugur dalam perang Uhud. Semoga Allah meridai mereka semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Marilah kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang pemuda, agar berusaha untuk menjadi seorang pemuda yang didebangkan oleh Islam, yaitu menjadi seorang pemuda yang konsisten dengan agamanya, baik dalam akidahnya, ibadahnya, juga akhlaknya. Karena Islam menaruh harapan yang sangat besar kepada generasi muda untuk memiliki peran seperti sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda zaman dahulu, seperti Ashabul Kahfi, para sahabat Nabi dan as-salafus salih yang telah mengukir sejarah indah dengan membela agama dan menyebarkan agama Islam. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita dimudahkan dalam berupaya untuk menjadi generasi muda yang sesuai dengan kriteria agama kita, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم